Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktekkan cara membuat kabel jaringan. Alat dan bahan yang dibutuhkan atau yang akan digunakan, yang pertama adalah kabel jaringan itu sendiri. Kabel jaringan kita pakai kali ini adalah kabel jaringan jenis UTP Cat 5E. Yang kedua adalah tang krimping. Tang krimping ini digunakan untuk menjepit dan memotong kabel jaringan. Yang ketiga adalah konektor. Ini konektor. Gunanya adalah untuk penghubung antara komputer dengan kabel jaringan. Alat selanjutnya adalah LAN tester atau kabel tester. Alat ini digunakan untuk menguji hasil konfigurasi pengkabelan yang sudah kita lakukan. Alat selanjutnya di sini kita akan menggunakan tang potong. Tang potong ini digunakan untuk meratakan kabel jaringan yang kita buat. Jika kita tidak memiliki tang potong, kita bisa menggunakan alat potong lainnya. Contoh, gunting. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung praktekkan. Yang pertama kita ambil kabel jaringan. Kita bisa sesuaikan panjang kabel ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kabel ini akan kita potong menyesuaikan panjang dari kabel konektor RJ45. Kita bisa sesuaikan, kita bisa ukur. Jangan terlalu panjang ataupun jangan terlalu pendek. Setelah kita potong kira-kira sekitar 2 cm untuk kabel, kita kupas kulitnya. Kita kupas kulit kabel. Jika kita sudah kupas, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Di sini ada 4 buah kabel yang saling terpilin atau tergulung satu dengan yang lainnya. Di sini kita pisahkan dulu masing-masing kabel. Gunanya apa? Ketika kita pisahkan seperti ini, supaya mudah untuk melakukan konfigurasi pengkabelan nanti akan kita lakukan. Oke, ini sudah kita pisahkan. Kemudian kita akan konfigurasi kabelnya sesuai dengan kebutuhan. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat kabel strike. Kita akan menggunakan standar pengkabelan T568B. Jadi kita urutkan. Ujung pertama itu adalah warnanya white orange, kemudian orange. Setelah itu ada white green atau putih hijau, kemudian blue, white blue, green, brown, putih coklat, dan brown atau coklat. Ini kita luruskan sebelum kita lakukan pengerimpingan. Cara meluruskannya tinggal kita rapatkan, kemudian kita luruskan.
sampai seperti ini. Ketika ini sudah lurus, dirasa sudah lurus, maka kita bisa potong ujung kabel. Ujung kabel ini masih tidak rata, ini bisa kita potong menyesuaikan dengan konektor, panjang konektor. Oke, kita luruskan dulu. Kita potong menggunakan tang potong. Jika ujung sudah rata, baru kita masukkan konektor RJ45. Dalam pemasangan kabel ke dalam RJ45, tolong diperhatikan pada konektor. Di konektor di sini ada pengunci. Pengunci ini kita letakkan ke arah bawah. Posisinya seperti ini. Kemudian kita masukkan. Di sini ada yang perlu kita perhatikan. Jika model pengkabelan modelnya ada seperti ini, atau yang sering kita sebut leher ayam, ini tidak direkomendasikan ketika kita melakukan pengkabelan. Alasannya, ketika ini sudah terkerimping atau sudah dikunci menggunakan tang kerimping, ketika kita letakkan atau kita sambungkan ke komputer, hal ini sangat memiliki akibat negatif. Yang pertama, jika posisinya kabel seperti ini, masih ada lehernya, ketika ini kita tekuk seperti ini, maka kabel ini yang akan bergerak. Hal ini akan mengakibatkan kabel yang ada di dalam konektor dia akan mudah untuk putus. Pengkabelan yang baik dan benar jika kabel yang kita akan kerimping ada jaket yang ikut masuk ke dalam konektor. Contoh, ini contoh pengkabelan yang benar. Ada sebagian dari kulit kabel ikut masuk ke dalam konektor. Tujuannya adalah untuk menghindari ketika kabel ini ditekuk, maka dia akan bergerak semuanya, maka dia akan bergerak seluruhnya. Setelah posisi seperti ini, barulah kita bisa melakukan pengerimpingan. Kita ambil kabel atau tang kerimping, kemudian kita masukkan. Kita masukkan dalam posisi seperti ini, baru kemudian kita bisa kerimping. Ini hasil pengerimpingan yang baik dan benar. Ada sebagian jaket dari kabel atau kulit kabel masuk ke dalam konektor. Lakukan hal yang sama pada ujung kedua, sama seperti langkah yang pertama tadi. Oke, jika sudah terkerimping semua seperti ini, ujung 1 dengan ujung 2, selanjutnya kita bisa lakukan uji koneksi, yaitu menggunakan line tester. Caranya bagaimana? Kita tinggal masukkan ujung 1 dan ujung 2, kemudian kita nyalakan line testernya.
Jika lampunya di sini ada angka 1 dengan angka 1 sebelahnya hidup bersamaan, maka kabel jaringan yang kita buat bisa dikatakan sukses. Cukup sekian tutorial kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.